Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda pemirsa warga Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Masih di program Halo Kamtibmas dan dengan Bapak Saiful Anab yang memang kita berbicara mengenai pentingnya peran Polri dalam mendukung program vaksinasi. Yang tadi sudah disampaikan di awal bahwasannya sosialisasi penting untuk Bapak bisa mengcounter berita-berita hoax khususnya ya Pak ya. Kemudian pendekatan humanis Bapak kepada masyarakat. Hari ini Bapak, apa kemudian yang semakin gencar untuk dilakukan Polri khususnya untuk bisa mendukung program ini kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah yang lebih terpencil, Bapak? Silahkan. Terima kasih Mbak Indah. Dari awal COVID ada di Indonesia, khusus di Aceh, Polri tidak tinggal diam, TNI Polri seluruh komponen masyarakat tidak hanya mengindahkan bagaimana protokol kesehatan, juga dalam hal ini programnya vaksinasi yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan. Alhamdulillah dengan upaya semua masyarakat atas dukungannya, alhamdulillah kita saat ini di Provinsi Aceh sudah berada di urutan ke-22 di Indonesia. Awalnya dari bawah bagaimana suatu pendekatan, suatu hal-hal yang membuat masyarakat nyaman, memberikan arti pentingnya vaksinasi tadi, sehingga masyarakat tergerak untuk melaksanakan. Ini penting yang dilaksanakan. Baik vaksin 1, kedua, bahkan sekarang lanjutan vaksin booster. Untuk yang ketiga, masyarakat sudah mulai sadar arti pentingnya vaksinasi. Apa yang dilakukan Bapak? Semakin gencar apa upaya-upaya yang dilakukan? Tentunya dengan suatu pemahaman, menepiskan berita-berita yang tidak jelas yang membuat masyarakat mempercayainya padahal itu salah. Jadi dengan adanya Babin Kamtibmas di Polsek juga Babinsa, juga dari tenaga kesehatan, lembaga adat, apalagi di Aceh ada Mbak Petemuruhum, Hukum Mbak Syah Kuala, Kanun Mbak Petrofam, Resam Mbak Laksamana. Tentunya ada lembaga-lembaga adat. Kita memberikan pemahaman dari komandan-komandan kita, dari pimpinan kita yang dari Mabes Polri, juga yang di Polda, Bapak Kapolda, juga memberikan suatu inovasi, menyampaikan apa langkah-langkah apa yang dilakukan. Baik. Karena setiap pelaksanaan seminggu sekali juga ada evaluasi, baik dari Mabes Polri, juga dari Polda Aceh, juga dari Polres. Ada kendala apa yang dilakukan di lapangan. Jadi Mbak Indah tadi menanyakan apa yang sedang gencar dilakukan. Vaksinasi itu penting. Dan jangan dilupakan oleh masyarakat. Setelah melakukan vaksinasi bukan berarti masalah mengindahkan protokol kesehatan ditinggalkan, tidak demikian. Tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker menjadi sebuah kebutuhan. Juga bukti keseriusan dari pemerintah saat kesemuanya sebuah evaluasi, ada kendala di suatu wilayah yang dari pimpinan tertinggi dari pusat langsung melihat apa kendala yang ada di lapangan. Oke, Pak Kapolri langsung turun ya Pak? Pak Kapolda, dari Pak Kapolri juga ke keliling ke provinsi yang ada di Indonesia, juga melalui video conference, sampaikan ini ada Polda yang berhasil, ada sebuah kreasi baru dalam hal mengajak masyarakat, ada inovasi, sehingga yang Polda-Polda yang lainnya yang belum berbuat atau masih kurang, sudah berbuat, masih kurang, juga Polres demikian dicontohkan. Menjadi motivasi. Motivasi, ini ada langkah-langkah, ada kendala, mari sebuah kebersamaan. Apa kemudian misalkan contoh Bapak yang satu satuan yang berhasil itu apa kemudian menjadi catatan untuk yang lain? Apa kemudian keberhasilan itu apa indikatornya Bapak? Tentunya kesungguhan. Kesungguhan. Dari data kan dilihat dari datanya Mbak Indah. Wujud sebuah keberhasilan dilihat dari angka, kan kita mulai data. Semakin banyak orang yang vaksin. Banyak juga apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri dari awal beliau menjabat menjadi Kapolri, adanya presisi. Presisi tidak hanya sebuah akronim, tetapi itu adalah disebut dengan jargon, tapi ada makna harfiahnya adalah presisi itu tidak hanya membuat sebuah catatan, tetapi up to date real. Ada sebuah diukur, bisa diukur, oh ini Polri sudah berhasil, buktinya mana, jadi bisa dilihat langsung dengan kasat mata, dengan data-data yang lengkap, ini yang dimaksud presisi. Dan di arti yang di akronim tadi ada sebuah singkatan, bisa diprediktif, kemudian responsibilitas, juga
transparansi yang berkeadilan. Transparansi yang berkeadilan. Baik Bapak. Kita bicara kemudian Bapak kondisi ketika kita bicara angka persentasi kita masih tapi 22, tapi juga masih di akhir tahun 2021 60% Bapak. Kita masih ketinggalan lah kita bilang. Bagaimana kemudian percepatan itu yang dilakukan khususnya dari Polri, dan kendala apa yang kemudian dihadapi Polri Bapak di lapangan? Semua kendala terlaksana dengan baik dengan sebuah sinergitas. Artinya tidak hanya TNI, Polri, ini kan masyarakat. Kalau terjadi sebuah pembiaran, masyarakat sakit, ini akan terjadi kriminal dan sebagainya. Tugas Polri pokok adalah memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Saat negara sedang kesusahan, ekonomi masyarakat terpuruk, apakah Polri hanya tinggal diam? Di dalam hal ini akan berujung sebuah permasalahan akan terjadi, sebuah dilema akan terjadi dalam masyarakat kalau di pembiaran. Masyarakat sakit, ekonominya lemah, akan terjadi kriminal. Ini berimbasnya ke kriminal, akan tindakan yang terjadi juga akan meresahkan masyarakat. Untuk itu mari peduli semuanya. Sekali lagi dalam konteks ini tidak hanya TNI Polri, juga pemerintah daerah sekarang saat ini sudah gencar-gencarnya bekerja sama. Ini adalah kita mencatatnya demi masyarakat. Kalau ini suatu pembiaran, ini bukan hanya di Indonesia, negara juga akan mengklaimnya ini tidak sebuah pembiaran. Jadi mari masyarakat, apa yang dilakukan oleh pemerintah lah demi kebaikan masyarakat, bukan melukai masyarakat. Kendala yang dihadapi Pak, apa kemudian di lapangan? Tentunya harus mengecek apa kendala dialami. Misalnya tentang mendengar berita yang tidak jelas. Berita hoax, itu yang pertama. Kita kasih sebuah pembenaran. Tentunya yang menyampaikan ini yang pihak medis. Tentang, misalnya sampaikan, kita nggak usah. Kalau polisi yang bicara nggak percaya Pak ya, kalau masyarakat kalau bicara dari segi kesehatannya. Kalau mereka percaya, nama juga awalnya kita kan tugas kepolisian bagaimana awal hadir, kemudian pihak yang mana yang akan menjelaskan, tentunya ada pihak yang lainnya. Di situ semua ya Pak, harus sinkron ke semuanya. Juga. Biar lebih percaya, ini bagiannya kesehatan, tenaga medis menjelaskan. Baik. Tentang ini bahaya kalau tidak dilakukan. Baik. Dan juga disampaikan dengan lembaga-lembaga adat bahwa vaksin ini nggak perlu ditakuti. Dulu kan ada yang namanya polio, juga imunisasi, ini disebut dengan vaksin. Orang sudah begitu vaksin dengan berita-berita yang tidak jelas, masyarakat langsung menerima tanpa sebuah filter, tanpa sebuah itu tidak benar, menyesatkan masyarakat. Jadi sekali lagi, kita tetap semangat. Tidak perlu menyerah demi masyarakat. Tetapi kesemuanya, untuk rekan-rekan semuanya yang ada di wilayah Babinsa, Babin Kamtipmas, juga tenaga yang menjadi pahlawan yang selalu dikenang oleh masyarakat, tetap bersabar, waktu yang akan menjawab bahwa itulah satu yang benar dan bernilai ibadah. Baik. Kalau sudah kata kuncinya ibadah, tentu kita apapun yang terjadi harus kita lakukan. Harus kita lakukan, Bapak. Dan kita kalau di Banda Aceh, Bapak, yang kemudian bisa diakses misalkan gerai-gerai itu di mana, Bapak, gerai-gerai vaksinasi? Baik, Mbak Indah, untuk misalnya gerai yang besar, ada momen-momen, misalnya hari kemerdekaan, ini tempat-tempat yang terbuka untuk umum. Bahkan pernah dilaksanakan di Masjid Raya. Karena itu tempat suci, sehingga masyarakat kadang masih sungkan. Jadi cari tempat juga, jangan menyerah, kita harus tepat oleh pimpinan juga menyarankan. Berarti sempat ada kendala Bapak? Ada kendala kadang di masjid. Itu tempat yang suci misalnya. Itu demi kemaslahatan umat sebenarnya tidak menjadi sebuah kendala. Dan misalnya taman budaya, contoh juga di tempat perbelanjaan. Karena masyarakat dengan alasan, kami jauh. Malah diberikan oleh pimpinan, juga bekerja sama dengan instansi bersiare misalnya. Sehingga hari ini nggak pergi, kenapa? Kalau satu hari kan mencari bersiare oleh pimpinan, baik dari Pemda juga dari pimpinan TNI Polri, ada bantuan sembako. Ada door prize Bapak yang dikasih. Bahkan saya pernah melihat Bapak, ada iklan gitu, sampai umroh Bapak hadiahnya. Kepedulian pimpinan. Juga Bapak Kapolda Aceh, Pak Irjen Pol Ahmad Haidar, SAMM, beliau menjabat di sini membuat 8 kebijakan. 8 kebijakan? Apa di awal yang pertama adalah bagaimana penanganan COVID-19. Berbagai upaya harus kami lakukan.
Kami siap komandan melakukan demi masyarakat. Oke. Baru yang kedua Harkamtibmas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Baru bagaimana penanganan memulihkan ekonomi di daerah. Baru yang berikutnya tentang karhutla, juga narkoba, korupsi, tentang punishment, juga ada suatu reward untuk anggota. Di terakhir baru kesejahteraan anggota. Di terakhir malah kesejahteraan anggota ya Pak? Kembali ke konteks lagi, Harkamtibmas. Oke. Kita sinkronkan dengan ajas kewenangan. Ada pragmatik, subsidiaritas, oportunitas. Apapun yang terjadi, Polri itu bukan tugas Polri, tetapi yang namanya Kamtibmas kita ambil alih dulu. Nanti pihak mana yang berkompeten menanganinya, baru kita serahkan. Oke. Artinya jangan ada sebuah pembiaran. Berarti nggak ada tumpang tindih Bapak dari hal itu? Awal, itu sudah menjadi suatu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Oke. Polri dulu yang maju? Semua komponen. Semua komponen. Kita kembali ke tugas kita dulu, tugas Oke. Polri bahwa Harkamtibmas. Baik. Dan apa yang kita lakukan tidak perlu tahu di komplain internasional, di dalam hal tentang hak asasi manusia. Bagaimana satu prinsip yang dilakukan standar internasional oleh anggota kepolisian. Yang pertama paling adalah legalitas, sah, ada aturan. Kita ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ada surat perintah, itu legal, sah, resmi yang harus kita lakukan. Baik. Ini apalagi ada instruksi Presiden, ke Menteri Dalam Negeri, ada instruksi Gubernur, bahkan instruksi dari Pak Wali Kota, itu sudah sangat cukup untuk suatu legalitas melakukan suatu buah pekerjaan yang mulia. Kemudian nesesitas. Perlu nggak kita melakukan? Baik. Dalam hal ini kita menilai, anggota polisi menilai, ini perlu kita lakukan. Kenapa? Demi kesehatan, demi keselamatan masyarakat. Yang berikutnya adalah proporsionalitas. Apa yang kita lakukan, apa yang aparatur lakukan adalah sesuai dengan porsinya. Baik, sesuai dengan porsinya masing-masing ya Pak. Itu yang penting. Pak, kemudian kan yang kalau kita bicara polisi ini pakai lihat seragamnya, karena masyarakatnya juga, wah ini ada polisi nih Pak. Ini pendekatannya Pak untuk kelompok-kelompok tertentu. Karena salah masyarakat. Kenapa salah masyarakat Pak? Nah, jangan nangis, itu ada polisi, ditakutin polisi. Oke. Ada polisi ini, jadi itu sudah tertanam. Jadi dalam hal ini adanya Polmas. Perpolisian masyarakat. Artinya adalah sebuah humanis. Ini diemban oleh setiap insan Polri, baik komandan-komandan kita yang di atas, sahabat-sahabat kami yang di bawah, mengemban tugas Polmas. Perpolisian masyarakat artinya, mari kita mengajak masyarakat berkenaan dengan Kamtibmas. Kamtibmas itu bukan hanya milik Polri, tetapi milik bersama. Mari, Polri yang hanya sebagian dibandingkan dengan jumlah penduduk, tentunya tidak mungkin untuk mengamankan kesemuanya. Baik. Perlu sebuah kerjasama yang baik demi keamanan. Humanis ya Pak, itu humanis, poin menarik, poin yang menarik kemudian. Jadi jangan ditakut-takutin lagi ya Pak. Juga ada program-program, yang program-program Bapak Kapolda lama, alhamdulillah Bapak Kapolda yang sekarang menjabat juga melanjutkan. Baik Bapak. Adanya Sawu Sikula. Ini menarik juga Bapak, untuk beberapa waktu ini misalkan kelompok-kelompok tertentu, misalkan anak-anak dan juga misalkan lansia. Nanti kita akan lanjutkan itu Bapak untuk pendekatan vaksinasi khususnya kelompok-kelompok tertentu tersebut. Tapi kita akan break sejenak Pak Anam, kita akan lanjutkan kembali. Kita iklan dulu pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah yang satu ini.